Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua di sini, Sam Kibo di Mandala 107,8 FM Youth Muslim Station. Buat kalian yang belum tahu, Mandala ini tuh M-nya Megawati. Bukan. Maksudnya M-nya itu Muslim. Jadi Mandala ini tuh radio khusus untuk orang-orang Muslim, tapi lebih diperuntukkan lagi untuk anak-anak muda. Jadi kaula muda dalam kurung Muslim. Jadi gue pengen cerita, ada temen gue, karena kehidupan itu bukan cuma tentang akademis ya. Mungkin ada nih temen gue, dia dari SD ranking 1 terus ketika dia SMP juara lomba terus, juara futsal. Terus pas SMA dia kepilih jadi duta inspirasi. Kemudian pas kemudian pas dia lanjut kuliahnya lancar-lancar aja. Bahkan skripsinya pun lulus dengan tepat waktu gitu. Tapi kalau soal naksir sama orang, dia tuh PA. Aku cinta kamu, tapi kamu tak cinta aku. Ku tak pernah tahu apa salahku, hingga kamu tak suka aku, tak mau aku. Mungkin di matamu aku tak pantas untukmu, tapi tak mengapa aku sadari kekuranganku ini. Nah, itu dia lagu dari Triad yang berjudul Selir Hati. Emang kadang kehidupan itu gini ya, kadang ada orang yang emang hidupnya lurus-lurus aja, tapi ketika dia soal percintaan suka ente terus tuh, kalau bahasa anak muda sekarang tuh. Tapi ada juga orang yang kalau misalkan di perkuliahan akademis dia tuh biasa-biasa aja, tapi kalau soal cinta nih dia lurus-lurus aja terus gitu, menang-menang terus. Jadi kesimpulannya, lu lancar di akademis, belum pasti lancar di percintaan juga. Oke, langsung aja masuk ke segmen berikutnya. Kita bakalan bahas berita-berita terkini. Di samping saya sudah ada narasumber terbaik lah di dunia. Mari saya kita panggilkan Iwan boleh. Gimana Pak Iwan, boleh sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Bang Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Bagaimana ini PSSI sekarang? Maaf. Bukan Iwan boleh. Oh iya. Senang sekali bisa hadir di Mandala 107,8 FM Youth Muslim Station. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya. Bang Ibu, kembali lagi kita hadir sore ini nih. Para pendengar mungkin sekarang lagi di jalan perjalanan pulang, ya, lagi habis kerja, mungkin habis kuliah, habis ingin melepas penat. Kita hadir sekarang akan membawakan berita-berita nih terkini yang akan bermanfaat tentunya untuk para pendengar. Betul. Masuk ke berita pertama. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, yaitu dengan fenomena alam yang luar biasa, yang jarang kita temui bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tepatnya beberapa minggu yang lalu ada gerhana bulan, pada tanggalnya saya kurang ingat, tapi tepatnya itu pada setelah maghrib. Nah, dari beberapa hadis ataupun pernyataan Rasul yang saya temui, bahwa ketika kita melihat sholat gerhana ini, kita ini diwajibkan untuk bertasbih atau berzikir, bahkan sholat gerhana. Dan mungkin bagaimana perspektif Islam ini melihat gerhana bulan ini seperti apa gitu. Baik, kalau berbicara tentang gerhana bulan ya, dari kecil sampai sekarang selalu menarik. Walaupun mungkin udah beberapa kali kita mengalami yang namanya gerhana gitu ya, tapi ketika ada pemberitahuan ada gerhana nih, pasti kita langsung menelisik, wah ini ada gerhana, mau lihat. Nah, termasuk dalam konteks Islam, gerhana ini memiliki sesuatu yang spesial gitu, dimana kita ketika gerhana harus dikhususkan untuk beribadah, berzikir, bertasbih dan segala macamnya.
jika kita membahas tentang gerhana prosesnya, mungkin teman-teman pendengar juga udah pada tahu ya. Iya, betul. Gimana proses gerhana bulan, gerhana matahari mungkin udah tahu. Tapi kita akan membahas apa hikmah di balik gerhana ini. Mungkin teman-teman juga belum tahu nih hikmahnya apa sih kalau terjadinya gerhana dalam perspektif Islam gitu. Iya, betul. Yang pertama itu kita bisa menyadari bahwa kekuasaan Sang Khalik itu nyata, di mana bisa terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari yang sangat jarang dan sangat langka. Itu membuktikan bahwa Sang Pencipta itu sangat besar kuasanya. Betul. Apakah Bang Kibo berpikir Sang Pencipta itu memang berkuasa atau memang memiliki kekuasaan yang sangat besar lewat fenomena gerhana ini? Kalau saya melihat sih fenomena ini adalah sebuah penunjukan suatu kekuasaan Tuhan, ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa ini nih yang saya tunjukkan bahwa saya ini bisa membuat seperti ini dan bahkan bisa membuat apapun yang tidak ada di pikiran Anda. Mungkin kalau dari pikiran saya sih Tuhan tuh ingin menunjukkan itu bahwasannya, makanya kenapa ketika terjadinya gerhana kita tuh perlu mengingat kembali Allah, kembali kepada Tuhan, sholat dengan sholat gerhana gitu kan. Mungkin bagi orang-orang yang berpikir akan melihat kekuasaan ini begitu sangat besar dari Sang Khalik mungkin ya. Betul. Lalu yang kedua itu mungkin perlu diingat juga bahwa ketika terjadinya gerhana ini merupakan hazanah ilmu pengetahuan. Ada ilmu astronomi, ilmu bintang, semuanya akan terlibat. Misal gerhana ini kemarin diprediksi akan terjadinya mungkin setahun yang lalu. Diprediksi akan terjadi bulan ini tanggal sekian. Ilmu astronomi bisa memprediksikan sekian waktunya sangat tepat. Ini merupakan hikmah, merupakan khazanah ilmu pengetahuan bahwa orang-orang yang berpikir itu akan sadar bahwa Sang Khalik itu kuasanya sangat besar. Betul. Jadi kalau yang saya tangkap nih intinya sebenarnya balik lagi tadi, Tuhan itu menunjukkan kekuasaan, maka dari itu kita perlu mengingat kembali kepada Tuhan. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah saya pernah dengar cerita dari dosen bahwa dulu itu sebenarnya sholat gerhana itu suka dikait-kaitkan dengan berarti ketika ada gerhana ada kematian nih, atau ketika gerhana bakal ada bencana apa lagi nih. Nah, yang saya temukan ini bahwasannya ada cerita dulu ketika gerhana terjadi bersamaan dengan anaknya Rasulullah itu meninggal juga. Dan bahwa setelah itu Rasulullah memperluruskan atau mengklarifikasi kalau bahasa sekarang bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya, sebenarnya tidak ada hubungannya, dan gerhana ini ya memang pure murni dari Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan bencana-bencana yang lain. Setuju sekali dengan Bang Kibo yang apa katakan yang dikorelasikan dengan kejadian pada saat Nabi Muhammad SAW hidup ya, tentang gerhana itu dihubungkan dengan kematian. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ilmu itu berkembang mengikuti zaman. Mungkin pada saat pertama kali terjadi, umat manusia bingung dan menghubung-hubungkan. Ketika tadi mungkin disebutkan bahwa ketika anaknya Rasulullah wafat, ketika juga terjadinya gerhana, jadi umat muslim saat itu mungkin menghubungkan, wah ini gerhana nih terjadinya pas anak Rasulullah wafat, jadi dihubung-hubungkan. Namun dunia berkembang, ilmu juga berkembang mengikuti zaman, jadi ternyata memang itu hanya perhitungan waktu terjadinya gerhana itu pasti terjadi. Betul. Itu pasti sudah ada rentetan waktu yang bersih, yang terus-terusan lah. Ya mungkin yang bisa saya simpulkan intinya buat kalian muda, kalian kaula muda, anak muslim itu kalau ada gerhana bulan tuh sholat, minimal mah sholat gitulah. Jangan berdiam diri, soalnya ini kan fenomena yang jarang gitu. Ada teman saya yang parah nih, gerhana. Siapa tuh? Kenapa tuh? Enggak, saya nggak akan menyebut nama. Oh ya, betul. Ada gerhana malah nonton di rooftop. Aduh, ikut sholat gerhana. Astagfirullah. Nah, itu tidak boleh ditiru ya. Itu tidak boleh ditiru ya teman-teman. Maka dari itu sholatlah minimal sekali mah. Mungkin kalau foto mungkin masih sangat lama ya, mungkin sangat lama. Berapa 10 tahun, 5 tahun ke depan akan terjadi lagi. Jadi untuk kedepannya sekarang teman-teman pendengar udah pada tahu nih hikmah dan penyebab kenapa kita harus sholat gerhana tuh. Jadi udah tahu. Jadi sekarang. Itu intinya. Iya. Berita kedua. Kita lanjut ke berita kedua. Ya, tentang apa nih, Bang Kibo? Mungkin berita ini agak-agak ini ya, agak menyindir kaum pecinta Korea di Indonesia. Ini berhubungan dengan
kita baca dulu 2 insiden sampai bikin konser NCT 127 di ICE BSD dibubarkan. Waduh. Bentar, kita baca dulu maksudnya iya. inti beritanya apa. Dengan netting dulu ya. Betul. Jadi sebuah konser NCT itu biar kita kasih tahu dulu adalah grup band asal Korea Selatan yang sedang melakukan konser di Indonesia, tepatnya di BSD Tangerang. Jadi beberapa jam sebelum konser hari pertama digelar pada Jumat 4 November malam, beredar ancaman teror bom yang menargetkan ICE-BSD. Sebuah akun Twitter mengunggah 4 foto kertas yang berisi berbagai pesan ancaman teror bom ke lokasi konser. Jadi sebelum konsernya dimulai sudah ada beberapa ancaman teror dari akun Twitter ini kepada konser-konser NCT ini. Nah, kemudian mungkin itu udah lewat, terus ketika konser ini dilaksanakan, ada beberapa orang yang dan bahkan konser ini sempat dihentikan karena terjadinya penggemar yang saling dorong-dorongan hingga membuat 30 orang pisan, dan konser dihentikan pukul 21.20 setelah berjalan 2 jam lebih karena penonton di bagian sektor berdiri depan panggung saling dorong hingga salah satu bagian pagar pembatas roboh, dan akibatnya sedikitnya 30 orang pisan dan beberapa lainnya luka. Maksud gue tuh gini ya, mungkin emang miris-miris ini tuh karena memang NCT itu anxiety. Mungkin anxiety itu berasal dari kata anxiety yang selalu kita bicarakan dulu di Jaksel. Jadi sebenarnya intinya gini, boleh gitu menyukai idola, menyukai grup band, boy band gitu. Tapi yang saya tekankan adalah ya tidak perlu se-hype itulah, tidak perlu setinggi itu mencintai seseorang. Karena level tertinggi dalam mencintai itu adalah ketika kita bisa merelakannya. Waduh. Coba bagaimana sih? Gue pengen tahu nih dari perspektif Islam melihat konser tadi nih yang sampai orang banyak yang pingsan ini, gimana sih Islam melihatnya? Kita harus menelisik dulu dari boy bandnya dulu ya. Boy band Korea nih. Kalau di Indonesia, boy band Korea itu udah sesuatu yang waduh. Kalau lihat versinya gitu ya, solid. Satu kata solid terus banget sih juga. Dan mungkin yang tadi mereka tuh ngefansnya fanatik gitu. Fanatik juga bisa beberapa arti, nggak terlalu fanatik yang buruk gitu ya. Nah, terkait tadi konsernya dibubarkan, satu hal yang kita perlu tahu, kenapa bisa berdesak-desakan. Pertama yang saya baca nih, karena katanya overload. Betul. Berarti berlebihan gitu. Ya, panitia misal menyediakan tiket sekian, tapi yang datangnya sekian. Nah, makanya nggak heran kenapa terjadinya overload, berdesak-desakan, hingga terjadi yang pingsan segala macam, dan akhirnya pada akhirnya dibubarkan. Nah, melisik lagi tentang K-pop, budaya K-pop gitu ya. Dalam Islam sendiri, mungkin tidak ada secara eksplisit melarang untuk kita mengidolakan sesuatu. Namun yang ditekankan itu tidak boleh berlebihan. Nah, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, termasuk ketika kita mengidolakan artis Korea yang sekarang ini namanya NCT. Kalau saya dulu tahunya BTS, Blackpink, Twice ya. Ini yang baru kayaknya ada baru lagi nih, golongan-golongan baru NCT. Namanya NCT. Kalau nggak salah untuk fansnya NCTzen. Oh, itu namanya NCTzen untuk fansnya. Oh, kan kalau BTS ini ARMY, kalau NCT ini NCTzen. Nah, untuk NCTzen ini baru nih. Dan mungkin untuk teman-teman pendengar mungkinnya nih ada yang NCTzen bukan NCT, bukan NCTzen. Mungkin kami selaku yang udah melihat berita ini nih cukup terenyuh gitu ya, sedih juga kenapa ini harus terjadi gitu ya. Menekankan kepada teman-teman pendengar gitu ya untuk tidak ngefans secara berlebihan. Boleh ngefans, silahkan, mangga gitu ya. Ngefans itu perlu, kita juga sebagai manusia perlu patokan dalam kehidupan itu. Betul. Kita ingin seperti apa sih gitu ya. Kalau saya mungkin patokannya ingin melihat Najwa Shihab. Kalau Bang Kibu, mungkin saya patungan saya itu ingin menonton pertandingan sepak bola live di Barcelona. Nah, itu kan semua orang punya keinginan imajinasi dan keinginannya masing-masing. Nah,
yang ditekan ini boleh ngefans sama N-Citizen, boleh jadi ARMY, boleh jadi N-Citizen, tapi yang nggak boleh berlebihan. Berlebihan. Bahkan saya juga pernah melihat nih di artikel atau saya pernah mendengar dari seorang ulama bahwa bahkan dalam beribadah pun kita tuh tidak boleh berlebihan. Yang dinamakan itu kalau nggak salah gulau. Jadi kita tuh beribadah tuh ya sesuai dengan waktunya aja, tidak boleh seharian kita tuh beribadah terus sholat terus di masjid, dan bahkan itu tuh tidak boleh. Yang beribadah pun tidak boleh, apalagi ini yang bahkan bisa kita sebut mudarat lah, tidak ada manfaatnya dalam beragama. Yang dalam beragama tidak boleh, apalagi yang banyak mudaratnya. Jadi kepada teman-teman N-Citizen atau ARMY atau siapapun yang ngefans dengan artis gitu ya, boleh silahkan jadikan sebagai motivasi untuk hidup lebih baik, mungkin motivasi belajar, motivasi untuk semangat menjalani kehidupan sehari-hari, tapi tidak boleh berlebihan. Nanti ujungnya seperti yang terjadi di BSD ini gitu. Benar-benar. Kalau saya boleh tanya, ini tingkat kewayan itu berapa, saudara Bung Nopali? Karena udah nggak aneh ya sama dunia K-pop gitu ya. Kalau baru pertama kali ini sangat-sangat kuai gitu ya. Tapi untuk saat ini ya udah nggak aneh lah untuk mendengar kalau fans K-pop itu ada kejadian yang aneh-aneh, udah nggak aneh gitu. Tapi lebih ke memberikan edukasi aja untuk teman-teman K-popers untuk ya nggak usah seperti ini lagi lah gitu. Udah banyak nyawa yang melayang gitu. Karena tidak ada nyawa yang sebanding dengan NCT. Terus kita pokoknya lanjut aja ke berita ketiga, yaitu sebentar lagi nih tanggal 20 November dunia persepak bolaan akan dimeriahkan lagi dengan Piala Dunia yang terjadi di Qatar. Mungkin sebelum kita bahas nih ke segmen selanjutnya, pasti penasaran nih teman-teman pendengar untuk apa sih yang ingin kita bahas dari Piala Dunia Qatar ini. Sebelum kita mendengar, sebelum kita membahas Piala Dunia Qatar ini, kita dengarkan dulu soundtrack official soundtrack dari World Cup 2022. Walk the walk on every street. Upon a ball, I win the world on my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah. I wanna party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. But what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rockin' road and rhythm and blues. Yeah. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow no matter what go down. Oke, itulah official soundtrack dari World Cup 2022 yang berjudul Hayya 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 Hayya. Hayya Hayya itu artinya ayo kita bermain bola gitu maksudnya. Ada di dalam azan. Betul. Hayya 'alas shalah. Ayo mari tunaikanlah salat. Balik lagi ke materi. Baik lagi kita ke berita yang selanjutnya, yaitu di balik pembuatan atau meriahnya Piala Dunia 2022, kita di sini harus melihat bahwa ada orang-orang yang dia tuh berjuang atau
kena imbasnya lah, menjadi korban dari pembangunan Piala Dunia 2002 di Qatar ini. Yang saya baca dari Tempo.co bahwa ada beberapa catatan hitam di balik Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Yang pertama, ada ribuan buruh imigran yang meninggal di dunia. Dikutip dari The Guardian, lebih dari 6.500 buruh imigran yang membangun infrastruktur di Piala Dunia ini dilaporkan tewas. Dan kemudian mengutip dari The Washington Post, pekerja yang tewas mencapai 1.200 orang. Waduh. Ini tuh udah bukan soal tentang angka, satu orang pun itu udah banyak bagi orang kematian ini apalagi berbicara tentang ribuan orang meninggal di dunia. Ini bukan cuma kemanusiaan itu lebih besar dibanding sepak bola itu sendiri. Karena tidak ada, balik lagi tadi, tidak ada nyawa yang sebanding dengan sepak bola ataupun yang lain. Jadi bagaimana menurut saudara Novaldi nih dalam perspektif Islam melihat bahwa sepak bola ini kan menjadi hiburan terbesar bahkan di dunia, terbesar bahkan, dan melihat ada kejadian seperti ini, solusinya apa sih? Maksudnya yang bisa ditawarkan solusi dari Islam itu atau perspektif Islam tuh kayak gimana sih melihat ini? Baik, kalau berbicara dengan korban jiwa tadi yang mencapai 6.500 sangat mengejutkan juga. Di balik kemegahan Piala Dunia Qatar ternyata banyak korban jiwa gitu ya, para imigran, para pekerja itu tersirat dan tersurat juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang itu artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang pria dan seorang wanita, dan kami menjadikan kamu sebagai bangsa dan suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Lalu apa hubungannya dengan kejadian di Qatar tadi? Kita sebagai manusia, istilahnya kalau ada peribahasa itu saling memanusiakan manusia, saling menghargai. Berasal dari manapun dia, tingkat apapun kastanya, istilahnya mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau ganteng, berasal dari negara bagian timur, negara bagian barat, negara bagian utara, selatan, kita diciptakan untuk saling mengenal, saling menghargai. Islam menilai manusia itu sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Dan maka dari itu sangat disayangkan ketika perhelatan, bisa dibilang pesta akbar gitu, pesta akbar perayaan dunia gitu ya, seluruh dunia menonton, menyaksikan, namun dibaliknya ada 6.500 mungkin lebih ya, 6.500 nyawa melayang dibalik kemegahan stadion, infrastruktur, dan penyelenggaraan yang nanti berlangsung tanggal 20 November 2022. Jadi kepada ada beberapa juga mungkin ya yang ingat terus saya tentang beberapa fans bola yang keras gitu ya, yang menentang dan mengkutuk dan memboikot juga tentang kejadian di Qatar ini, karena banyaknya korban jiwa. Mereka sama kayak Bung Kibo tadi yang mengilhami pesan bahwa tidak ada nyawa yang sebanding dengan sepak bola. Betul. Memang tragedi ini pun kan karena belum lama kita juga dikaburkan dengan saudara-saudara kita yang meninggal di Kanjuruhan. Karena memang balik lagi sebenarnya olahraga ini kan hiburan, bukan cerita memilukan gitu. Jadi wajar saja jika fans-fans sepak bola ini pada kecam, pada marah kepada institusi terbesar di dunia, FIFA. Bahkan kemarin PSSI pun kena banyak imbasnya gitu. Dia juga diminta untuk kembali digelarnya KLB ke Kongres luar biasa. Sampai terus, Presiden FIFA pun ikut turun tangan ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sebenarnya intinya balik lagi bahwa perhelatan Piala Dunia, kemudian pertandingan sepak bola yang lain harusnya di-manage dan diatur sedemikian rupa oleh orang-orang yang benar gitu, agar tidak terjadi kejadian hal-hal yang agar tidak terulang hal-hal yang seperti ini. Jadi menurut saya institusi terbesar, kemudian orang-orang di dalamnya tuh harus dibenarkan lagi gitu. Harus orang-orang yang kompeten gitu di bidangnya. Jangan juga seperti menodai betul olahraga. Kita kan tahu Piala Dunia itu sangat indah gitu ya. Kita menikmati 4 tahun sekali gitu ya. Bahkan saya pernah menonton itu Piala Dunia di Afrika Selatan 2010, kemarin di Brazil 2018 di Rusia. Itu asik,
seru Betul, dan punya memori masing-masing. Betul. Dan sekarang ada kejadian seperti ini kayak kurang hype aja gitu, bener-bener. hype-nya kurang gitu. Kayak beda aja dari yang sebelumnya. Kayak misalkan gue nonton Baldur Rasul tuh kayak wah nih gue tunggu-tunggu seru banget, sampai bahkan ketika udah selesai gitu masih terngiang-ngiang. Terus 2014 yang Messi kalah di final kan, itu terngiang-ngiang. Kemudian 2018 Mbappe seorang bintang muda gitu pertama kali debut di Piala Dunia langsung juara. Tapi ketika masuk ke Piala Dunia Qatar ini kayak gue nih udah malas gitu ngeliat nonton kayak gini. Terus baca ada beberapa orang, banyaknya orang gitu, ribuan orang bahkan yang meninggal karena pembuatan stadion ini, kayak bikin gue jadi malas deh nontonnya. Dan perlu teman-teman ketahui, Piala Dunia Qatar ini 4 hari lagi. 4 hari lagi bahkan. Tanggal 20 November 2022 akan dimulai. Dan bagi teman-teman yang suka bola nih ya, pendengar yang suka bola, jangan lupa menyaksikan juga. Piala Dunianya kurang lebih 30 hari, 1 bulan kita akan menonton Piala Final. Dan penyertaan terakhir, Bang Kibo jagoin siapa untuk juara Piala Dunia? Kalau Piala Dunia, kalau jagoin sih, kalau dari gue nih, bahas dari komposisi pemain, kemudian dari strategi taktik pelatih juga. Kalau dari gue sih, gue lebih jagoin Argentina. Oke. Soalnya kenapa? Pertama, skuad Argentina ini jauh lebih baik daripada 2014 ketika masuk final. Iya. Karena di situ ada beberapa kekurangan mungkin dari sisi defensif, ketika kipernya Sergio Romero, terus backnya juga kurang terkenal lah. Dan ketika sekarang udah di 2022, terus mungkin menghujung karir Messi juga pasti akan habis-habisan lah intinya. Terus dari melihat beberapa pertandingan ke belakang pun kayak ini tim tuh punya chemistry, kayak semuanya tatoan gitu, kan keren-keren. Terus ketika Messi dilanggar pun bahkan semua pada bantu untuk membantu Messi. Terus dari komposisi pemain juga, kiper sekarang udah punya Emiliano Martinez, back juga ada Lisandro Martinez. Pokoknya semua posisi udah oke. Tinggal balik lagi keberuntungan di lapangan ini kan kita nggak pernah tahu karena bola itu bundar. Nah, betul. Kalau saya sendiri kalau ditanya jagoin siapa gitu ya, kayaknya dream final untuk semua umat sepak bola kayaknya sekarang untuk Portugal sama Argentina. Ronaldo sama Messi. Jadi pembuktian siapa yang terbaik. Betul. Jadi teman-teman mungkin punya jagoannya masing-masing, silahkan di mention aja di Twitter, di Instagram, di Facebook. Betul. Kita masing-masing. Jadi jagoin siapa sih? Jagoin siapa, langsung aja mention @mandala_fm di Twitter, Instagram, bahkan TikTok pun ada. Dan buat kalian yang ingin nitip-nitip salam, langsung aja WA nomor saya 085794570888. Mungkin kita tutup saja sampai di sini segmen berita Mandala untuk kali ini, sore hari ini. Terima kasih kepada saudara Novaldi Akbar yang sudah datang, sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke Mandala FM ini. Mungkin cukup sekian dari gua sama dari saudara narasumber. Ya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.